Baik, halo adik-adik, kita ketemu lagi pada pertemuan kita kali ini dan kita akan membahas tentang kimia. Nah, gimana nih kabar adik-adik semua? Sehat, Kak. Sehat, Kak. Alhamdulillah ya. Oke, kalau di pelajaran yang telah lalu, di jenjang-jenjang yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang pelajaran-pelajaran yang mungkin sudah kita kenal ya, seperti biologi, matematika, fisika, bahasa Inggris, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, pada jenjang ini kita akan mempelajari tentang kimia. Sebelum kita mempelajari tentang kimia, kita harus tahu dulu apa itu kimia, terus ada tidak kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sendiri sudah pernah dengar belum itu apa kimia? Nah, menurut adik-adik, apa sih itu kimia? Mungkin ada nih yang mau memberikan pendapat, apa sih itu kimia? Izin menjawab, Kak? Ya, boleh. Evalina ya. Apa itu? Ya. Kalau menurut saya, kimia itu bisa kita katakan seperti induk dari ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi dari suatu zat, atau secara khusus kimia itu mempelajari reaksi yang mentransformasi satu zat menjadi zat lain, Kak. Wah, baik sekali. Terima kasih ya, Evalina. Berarti Evalina sendiri sudah pernah mendengar ya apa itu kimia ya? Mungkin dari teman-teman yang lain, dari adik-adik yang lain, ada yang ingin berpendapat mengenai apa sih itu kimia atau apa saja sih yang dipelajari dalam kimia itu? Izin menjawab, Kak. Ya, boleh. Nur ya? Ya, Kak. Jadi menurut saya kimia itu mempelajari tentang benda, ciri-ciri, susunan, struktur, sifat, perubahan materi, reaksi-reaksi, dan kimia juga ada yang mempelajari tentang kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan biokimia. Wah, pengetahuan tentang kimianya sudah sangat luas ya, si Dila ini. Kalau dari teman-teman yang lain, ada tidak yang ingin berpendapat lagi mengenai kimia? Mungkin dari Sardes? Iya, Kak. Menurut saya ya kimia itu udah lumayan sering kita dengar di SMA, Kak. Tapi biasanya kimia sebenarnya itu udah kita pelajari mulai SMP, cuman digabung dengan mata pelajaran IPA. Nah, kimia itu memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, makanya digabung dengan IPA yang berisikan fisika dan juga biologi. Di mana tadi sudah dikatakan kawan kita bahwa kimia itu mempelajari struktur, materi atau sifat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Kak. Begitu pendapat saya, Kak. Wah, bagus sekali. Sangat luar biasa sekali ya jawaban dari teman-temannya mengenai pemahaman tentang kimia. Pasti sudah belajar nih sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Kalau dulu, sewaktu kakak ada di jenjang sekolah, ada di jenjang SMA atau SMP, kakak dulu berpikirnya kalau kimia itu adalah pelajaran yang mengenai reaksi-reaksi. Terus dia, kalau kimia itu erat kaitannya dengan laboratorium, tentang reaksi-reaksi. Terus dengan cairan-cairan yang warna-warni, yang kalau misalnya dicampur, itu bakal mengeluarkan kayak busa-busa gitu. Dulu tuh kakak mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah mempelajari lebih dalam, setelah membaca lebih dalam, ternyata kimia nggak hanya mencakup hal itu. Ternyata kimia juga ada nih di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja pada slide ini, di gambar nomor 1. Ini di gambar nomor 1 adalah tentang gimana pendapat kakak tentang kimia pada saat itu. Nah, sebenarnya kimia itu nggak hanya di situ tadi kan yang kakak bilang. Nah, seperti saat ibu memasak, itu ternyata ada kaitannya dengan kimia atau warna-warna baju yang kita pakai. Misalnya Putri memakai baju warna pink gitu, Dila warna hijau, dan kakak ini ada warna hitam. Sebenarnya itu ada kaitannya dengan pelajaran kimia, ada kaitannya dengan energi-energi kimia atau hal-hal yang berbau kimia gitu. Kemudian yang pada yang nomor 2, gambar nomor 2 tentang roket yang membawa astronot keluar angkasa. Ternyata di balik kegiatan-kegiatan itu banyak
hal-hal kimia yang dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, terus gimana sih itu kimia gitu kan? Nah, di sini kakak ada video mengenai kimia. Yuk kita bahas, kita lihat sama-sama dulu video ini. Kita menjelajah ke galaksi super raksasa dan menciutkan diri melihat benda paling kecil di dunia, karena di sana dan di mana-manalah kita menemukan ilmu kimia. Pertama-tama, kita mesti tahu tentang apa sebenarnya ilmu ini. Kalau dibayangin, kimia itu kayak biro jodoh. Ya, karena untuk bisa bersatu dan bikin zat baru, zat-zat yang berbeda akan saling melihat kecocokan satu sama lain. Kalau ternyata cocok, mereka pun akan mendekat sampai akhirnya jadian. Oke, kita ambil contoh garam misalnya. Sebenarnya garam itu hasil perjodohan dua unsur yang saling tarik-menarik dan akhirnya jadilah garam. Tapi nggak cuma garam aja, semua bahan-bahan yang kita bisa lihat, pegang, atau rasakan di dunia ini pun kebentuknya kayak gitu juga, karena mereka cocok satu sama lain. Karena untuk bisa bersama kita harus saling PDKT, maka kimia juga ngajarin kita untuk paham dulu sifat-sifat dari suatu zat. Ya, di ilmu ini kita bisa lihat deskripsi tentang mereka dulu untuk tahu kayak apa sih sifat yang zat ini, atau yang ini, atau bahkan zat yang namanya mirip ilmuwan terkenal ini. Ya, karena ilmu kimia ibaratnya ngebedah benda-benda di dunia, lalu dicari apa resep dan bahan-bahannya, dan kemudian dipakai untuk bikin resep-resep lain yang lebih sempurna. Dari ilmu itu, kita bisa menyusun kembali kepingan dunia untuk dipakai buat kebutuhan kita. Dan gak cuma nyampurin bahan-bahan biar jadi makanan yang tahan lama, enak, dan sehat, kimia juga bekerja untuk bikin bahan bakar paling hemat yang bikin kendaraan lebih cepat melesat. Dan bahkan lewat penelusuran jejak-jejak kehidupan yang masih tertempel di tubuh kita telah menemukan misteri di balik asal-usul kita. Dan jawabannya adalah zat ini. Sebuah zat sederhana yang lewat miliaran tahun lamanya berkembang menjadi kehidupan yang begitu indah dan rumitnya. Semua bermula dari senyawa kimia ini. Tapi jelas butuh waktu sangat panjang sampai akhirnya ilmu kimia bisa sampai di sini. Ada ribuan percobaan yang gagal, eksperimen yang memakan korban, dan malam-malam panjang penelitian demi sebuah pembuktian. Semua dimulai dari coba-mencoba membagi bahan-bahan sesuai golongannya, dan lalu menamakannya. Itu semua didokumentasikan oleh ilmuwan ini dalam bukunya yang terkenal. Setelah itu, para ilmuwan juga mulai paham apa itu molekul, apa itu unsur, sampai apa itu atom. Sekarang, ratusan tahun setelahnya, kimia udah jauh berkembang. Bahkan bidang-bidangnya kita perlu bagi lagi saking luasnya. Karena berkat para peneliti di masa lalu itulah kita bisa jauh lebih manfaatin kimia di hari-hari kita. Tapi tentu sebelum bisa manfaatin, kita akan selalu perlu neliti penyusun-penyusun suatu bahan dulu. Kayak peneliti-peneliti pengembang teori atom tadi. Mereka yang ngamatin susunan unsur sampai ke akarnya. Dan ya, ibaratnya di kimia juga ada detektifnya. Yang memang ada bidang yang bernama kimia fisik. Di sini kita bakal melihat suatu bahan kimia dari sudut pandang fisika. Dan yang kayak udah dilihat di video kemarin tentang fisika, dari sinilah kita bisa bikin material-material maju yang berkualitas. Pastinya ilmu kimia yang fokus pada teorinya tetap ada. Kimia teori fokus di dasar-dasar dan pengembangan ilmu kimia. Dari pengembangan model-model matematika, para ahli mendalami kimia kuantum. Dan ini jadi pegangan utama kita buat komputer masa depan yang bakal super-duper cepat. Dan sewajarnya di zaman modern kayak gini, konsep kimia bakal sering dibawa lebih terapan daripada teoritis. Dan ternyata yang mungkin terlewat oleh kita adalah fakta bahwa kimia sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan kita. Kalau lihat di sekitar, hampir semua produk industri yang kita pakai adalah hasil kerja kimia anorganik. Dan itulah tujuan utama kimia anorganik, menemukan zat-zat kimia dengan sifat-sifat baru yang bisa berguna, baik itu buat industri kimia maupun buat seisi dunia. Sekarang, kalau kita lihat lebih dekat lagi, kimia nggak cuma melajarin benda-benda yang nggak hidup. Ada juga kimia organik yang fokus melajarin tentang unsur-unsur terkecil yang jadi dasar kehidupan. Dari pelajaran ini, para ahli nemuin dan bikin zat-zat baru yang dasarnya 4 unsur tadi. Dari bensin yang isi kendaraan kita, sampai plastik yang sekarang rasanya nggak ada habisnya. Kimia organik fokus di unsur-unsur dasarnya kehidupan. Lalu, dari sinilah muncul biokimia, bidang ilmu kimia yang mempelajari kehidupan itu sendiri. Ya,
Kimia nggak cuma ada di sekitar kita, ia ada di dalam kita. Susunan tubuh manusia yang begitu rumit ini sebenarnya adalah hasil dari reaksi-reaksi kimia sederhana yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan kesadaran kita sekarang, ya kenapa kalian bisa nonton video ini, ternyata adalah fungsi kimia di sel-sel otak kita. Kita hidup dan bernafas, oksigen masuk ke tubuh kita dan ke darah untuk metabolisme, itu semua adalah biokimia. Dan itu baru sebagian sangat kecil dari tubuh manusia. Kalau kemarin dari fisika kita tahu bahwa materi yang kita temukan baru 5% dari peraturan alam semesta, dengan kimialah kita tahu bahwa semua materi yang ada itu terbentuk hampir 14 miliar tahun lalu. Dan sampai sekarang hanya bereaksi dan bereaksi. Berubah bentuk jadi materi satu dan materi lainnya tanpa pernah bertambah atau berkurang. Atau dengan kata lain, ya, hidrogen yang terdapat di dalam tubuh kita sama dengan hidrogen-hidrogen yang ada di inti bintang-bintang di alam semesta. Kita terbuat dari bintang-bintang. Angkasa ada di dalam diri kita. Dan itulah kimia. Nah, itu tadi video tentang mengenai kimia. Nah, setelah kita menonton video itu, menurut adik-adik, apa sih yang dibahas tentang video itu? Nah, ada nggak nih yang mau mengutarakan pendapatnya tentang apa sih yang dibahas dalam video itu tadi? Yuk, ada nggak nih yang mau mengutarakan pendapatnya? Mungkin... Izin, Kak. Oh iya, boleh. Siapa ini? Jadi dari video tadi itu, jadi kayak saya dapat menyimpulkan bahwasanya tanpa kita sadari kimia itu sangat dekat dengan kita. Jadi dari ilmu ini kita harus melihat dulu kan deskripsi kayak tentang kayak apa sih karakter dari zat-zat itu. Nah, karena kan ilmu kimia ini kayak ngebedah benda-benda di dunia, lalu dicari apa resep dan bahan-bahannya, kemudian dipakai untuk membuat resep-resep yang lain yang lebih sempurna. Jadi kalau dari ilmu kimia ini untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna itu butuh waktu yang sangat panjang sampai akhirnya kimia ini bisa sampai saat ini. Butuh eksperimen yang gagal dan memakan korban juga. Semua dimulai dari coba-mencoba, membagi bahan-bahan sesuai golongannya, lalu menamakannya. Setelah itu, para ilmuwan juga paham apa sih itu molekul, apa itu unsur, dan apa itu atom. Lalu, ilmu kimia itu mulai berkembang dari sudut pandang fisika, tetapi ilmu kimia yang fokus tentang teorinya tetap masih ada. Kimia teori fokus itu pada dasar-dasar dan pengembangan ilmu kimianya. Nah, jadi pada zaman modern sekarang ini, konsep kimia itu bakal sering kita temui dari ilmu terapannya daripada teoritisnya. Hampir semua produk yang kita pakai itu adalah salah satu kimia anorganik. Selain anorganik juga ada kimia organik. Kimia organik itu mempelajari tentang unsur-unsur terkecil yang jadi dasar kehidupan. Lalu dari sinilah muncul yang namanya biokimia. Biokimia itu bidang ilmu kimia yang mempelajari kehidupan itu sendiri. Kimia itu juga ada di dalam diri kita. Gitu, Kak. Wah, luar biasa. Sangat kompleks sekali ya pemahaman dari Syakira ini. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari adik-adik yang lain, ada nggak nih yang ingin berpendapat juga mengenai video yang sudah kita tonton bersama? Mungkin dari... Saya, Kak. Baik. Ada Paul. Apa tuh, Paul? Ya, menurut saya, menurut yang saya tonton tadi, sebelum saya menonton itu saya mengira bahwa kimia itu ilmu yang dalam kutip bisa menghancurkan. Maksudnya di situ saya mengira bahwa kimia itu hanya mempelajari zat-zat dan atom yang dapat menghancurkan dan berbahaya. Tapi setelah saya menonton video itu, rupanya kimia itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mulai dari pakaian kita, mulai dari proses memasak yang jika memasak bisa menghasilkan makanan yang enak dan bergizi. Dan juga kita juga tidak terlepas dari kimia, yaitu dalam tubuh kita terdapat zat-zat penyusun dalam hidup kita, yaitu seperti hidrogen, karbon, dan oksigen, dan lainnya. Begitu kira-kira, Kak.
Makasih ya Paul, luar biasa ya. Berarti setelah menonton video ini, pandangan Paul tentang kimia itu berubah ya dari yang katanya hanya mempelajari sifat-sifat yang membahayakan, tapi ternyata kimia itu banyak manfaatnya untuk diri kita, bahkan sangat erat kaitannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, dari adik-adik yang lain, ada lagi nggak nih yang mau mengutarakan pendapatnya dari video yang sudah kita tonton? Wah, ada Oktalia. Apa tuh Oktalia? Menurut saya Kak, seperti yang dibilang bahwa kimia itu kan kalau buat orang yang awam, kimia itu merupakan ilmu yang sangat-sangat ribet gitu kelihatannya dan kedengarannya itu cuman ilmu itu berbahaya, ribet bahkan karena ada perhitungan, ada bahkan mengenai reaksinya aja cuman lihat reaksinya aja udah bikin kepala puyeng ataupun bisa dibilang mind blown gitu. Tapi setelah lihat videonya saya berpikir kalau kimia itu simpelnya adalah ilmu gabungan dari logika dan imajinasi atau lebih sederhananya kimia itu bisa dibilang ilmu matchmaking atau bisa dibilang kalau di kehidupan sehari-hari kayak pacaran ada yang cocok, ada juga yang enggak gitu. Jadi kalau yang cocok ya jalan terus, yang enggak ya kita coba lagi jalan yang lain buat cari apa sih sebenarnya yang cocok sama dia gitu kan. Nah, terus dibilang juga di video kalau kimia itu bakal selalu ada di sekitar kita dan bahkan kimia itu ada di dalam tubuh. Nah, dari kalimat itu bisa dimaknai kalau kimia itu adalah ilmu dari segala ilmu yang menjadi fondasi dari struktur alam semesta. Karena di kehidupan sehari-hari, baik di bidang kesehatan, kedokteran, energi, dan lingkungan, sampai bahan pangan dan pertanian, ilmu kimia itu sangat tersangkut paut di kehidupan sehari-hari gitu, Kak. Wah, terima kasih ya Oktalia. Sangat-sangat luar biasa seperti teman-teman yang lain. Wah, luar biasa sekali ya pemahaman adik-adik ini. Mungkin Kakak sepertinya butuh satu orang lagi nih untuk mengutarakan pendapat dari video yang sudah ditonton. Kakak pilih gimana nih? Kalau menurut Ika, gimana Ika? Menurut Ika setelah menonton video yang sudah kita tonton tadi? Izin memberi pendapat Kak. Tadi setelah melihat videonya, saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam kehidupan kita selalu berhubungan dengan kimia. Contohnya itu pada garam. Garam hal yang nggak asing kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kimia merupakan hal yang sangat dekat di dalam kehidupan kita, yaitu seperti alat industri yang kita gunakan. Kimia juga tidak hanya mengajarkan kita mengenai benda-benda tidak hidup, tapi juga mengajarkan kita tentang unsur-unsur terkecil yang dapat dijadikan sebagai dasar di kehidupan. Tanpa kita sadari, semua tubuh manusia ialah hasil dari reaksi-reaksi kimia yang sederhana dan berjumlah sangat banyak, seperti pada sel-sel kimia yang terdapat di otak kita. Begitu pendapat saya, Pak. Baik, terima kasih ya Ika atas pendapatnya, luar biasa sekali. Wah, kakak senang nih dengan pemahaman-pemahaman kalian. Jadi benar ya adik-adik, apa yang telah disampaikan teman-teman kalian tadi, itu tuh sudah mencakup semua dari video yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya kimia itu tuh sangat erat, sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Warna baju kita ini tanpa kita sadari ada campur tangan kimia di dalamnya. Masakan yang dibuat ada campur tangan kimia di dalamnya. Kemudian apalagi tadi yang disebutkan, kimia itu mencakup semua mata pelajaran gitu ya adik-adik. Kalau ada nih kimia yang ada kaitannya dengan matematika, namanya kimia kuantum tadi disebutkan. Terus kimia yang berkaitan dengan fisika, kimia yang berkaitan dengan biologi. Jadi kimia ini dia ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran lain yang sudah kita pelajari pada jenjang-jenjang sebelumnya.
Dan yang menurut kita kimia itu awalnya itu berbahaya, atau mungkin hanya itu ilmu apa sih, kimia itu mempelajari apa sih, nggak penting banget gitu. Mungkin kita berpikiran kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kimia itu tuh penting. Kimia itu tuh banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kimia itu. Karena pemikiran-pemikiran yang seperti kakak bilang tadi itu adalah pemikiran-pemikiran yang kita tuh nggak mau tahu tentang kimia itu. Tapi mulai dari sekarang cobalah kita untuk menjadi orang yang ingin tahu tentang hal itu, terutama tentang kimia. Karena cakupan tentang kimia itu sangat luas dan sangat kompleks dengan pelajaran-pelajaran lain, dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, kemudian di sini untuk dalam mengajar gitu kan, untuk mengajar kimia sendiri, kadang kan pernah ya kita dapati pelajaran yang menurut kita tuh nggak asik, pelajaran yang sangat membosankan karena gurunya itu menyampaikannya itu tidak jelas, bingung, sehingga kita tuh nggak ngerti apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Nah, memang pelajaran yang kita suka itu tergantung dengan guru yang menyampaikan. Nah, di kimia ini banyak metode-metode mengajar yang banyak dipakai oleh guru-guru kimia agar para murid-muridnya, para adik-adiknya itu bisa menangkap materi apa yang disampaikan saat menjelaskan gitu. Misalnya saja, ketika ini namanya unsur periodik ya adik-adik. Nah di sini ini kan itu susah, ini tuh banyak banget kan apa yang dilihat gitu kan. Kita tuh nggak bisa menghafalnya. Jadi di sini ada cara cepatnya, di mana misalnya hari libur, naik kuda, Rabu Kamis pre. Jadi sebenarnya belajar kimia itu asik kalau kita mau menggali lebih dalam tentang kimia tersebut. Nah, belajar kimia itu seperti kita bertemu dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru. Di mana di unsur periodik unsur ini, kita anggaplah ini adalah teman-teman kita. Ketika kita menganggap mereka adalah teman-teman kita akan mempelajari sifat-sifat orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu kan? Nah, jadi misalnya kita menganggap mereka teman kita harus mempelajari dulu sifat-sifat mereka itu seperti apa sih, biar kita kan berteman mereka itu juga enak, biar kita lebih mengerti mereka. Seperti itu juga kimia. Kimia juga dibilang apa ya? Kimia juga sahabat kita. Kita bisa bilang gitu. Kimia ada sangat erat kaitannya dengan kita. Kimia itu asik kalau kita mau menggali. Nah, di sini ada kutipan dari seorang ilmuwan kimia terkenal, dia pemenang Nobel 2 kali. Dia di sini berkata, segala sesuatu di hidup kita ada bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimengerti. Sekaranglah waktunya kita belajar memahami lebih banyak hal supaya bisa hidup dengan lebih berani. Jadi yang seperti yang tadi dikatakan Paul ya, kalau dulu dia sudut pandang tentang kimia itu adalah pelajaran yang mungkin nggak penting, pelajaran yang mungkin membahayakan, atau pelajaran yang buang-buang waktu gitu untuk mempelajarinya. Tapi setelah melihat lebih dalam tentang kimia, ternyata pelajaran kimia itu adalah pelajaran yang penting, pelajaran yang erat kaitannya dengan diri kita. Bahkan di tubuh kita juga ada yang namanya kimia. Nah, dari yang kakak sampaikan tadi, kesimpulan apa nih yang kira-kira bisa adik-adik ambil dari yang sudah kakak jelaskan? Mungkin adik-adik ada nih yang ingin menyampaikannya. Yuk, dipersilahkan yuk. Ya, dipersilahkan. Izin Kak untuk menanggapi kesimpulan. Ya, Tessa boleh. Jadi untuk kesimpulan yang dapat kita ambil di pertemuan ini, bahwa kimia itu ternyata kimia itu ada di sekitar kehidupan kita. Nah, dari ilmu kimia juga ada hal yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Contohnya yang dilakukan para ilmuwan, para peneliti dulunya, seperti teori yang kita ketahui ada teori semiotrina Alkana. Misalnya kita tahu bahwa kehidupan di modern ini, contohnya ada produk seperti produk shampoo pada anak-anak. Nah, jadi dari teori itu kita bisa mendapatkan ilmu kimia itu. Kita tahu bahwa senyawa yang di dalam shampoo anak-anak, misalnya ada kandungan seperti kandungan bau stroberi, itu ternyata dari teori kimia. Nah, jadi perlu ditinjau lagi bahwa banyak sekali manfaat dari ilmu kimia ini. Nah, dan dari banyak hal ini, hal yang kita tidak tahu, kita bisa temukan dari ilmu kimia. Nah,
Tapi dari ilmu kimia ini perlu kita perhatikan juga untuk kita gunakan. Nah, jadi kita gunakan sebaik-baiknya dari ilmu kimia ini agar ilmu kimia ini bisa terus berkembang dan terus bermanfaat untuk generasi kita selanjutnya. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya, Dik Kaisa. Sangat-sangat luar biasa ya kesimpulannya. Mungkin satu orang lagi nih yang ingin menyampaikan kesimpulan, dipersilakan. Mungkin Putri nih. Boleh, Put? Baik, Kak. Jadi menurut saya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan yang telah dibahas tadi, di mana kita sangat-sangat perlu untuk mempelajari ilmu kimia. Di mana kita tahu kimia itu sangat-sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita sangat-sangat perlu tahu dan sangat perlu memahami bagaimana kimia. Karena menurut saya, kimia tidak hanya memiliki dampak positif bagi kita, namun kimia juga memiliki dampak negatif. Jadi kita perlu untuk memahami dan mempelajari ilmu kimia tersebut. Dan menurut saya di sini, kita tidak perlu takut untuk belajar kimia, karena belajar kimia itu asik, dan banyak juga manfaat yang kita dapat dalam mempelajari ilmu kimia ini. Terutama itu salah satunya di mana kimia ini ada kaitannya dengan mata pelajaran lain seperti matematika, fisika, dan pelajaran lainnya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat buat kita sebagai seorang pelajar. Baik Kak, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya Putri. Sangat-sangat luar biasa ya kesimpulannya. Dan ternyata adik-adik semua ini memperhatikan apa yang kakak bahas gitu ya. Terima kasih ya karena sudah mau mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Bahkan kalian pemahamannya sangat luar biasa nih tentang kimia gitu. Jadi mengenai kimia sendiri, karena orang-orang berpikir bahwa kimia itu adalah pelajaran yang tidak penting, tidak asik, bahkan pelajaran yang menakutkan karena banyak rumus-rumus yang sulit, itu harus kita patahkan. Caranya adalah kita harus mencintai dulu kimia, kita harus PDKT dulu dengan kimia. Karena kalau kita sudah PDKT dengan kimia, kita sudah mencintai kimia, kita akan penasaran dengan pelajaran itu dan kita akan menggali secara lebih mengenai pelajaran-pelajaran apa nih yang dibahas tentang kimia. Dan kalau berbicara kimia sendiri tentunya tidak akan ada habisnya ya adik-adik, karena kimia itu cakupannya luas, kimia itu sangat detail, dan hal-hal terkecil pun dijelaskan dalam kimia. Jadi mungkin itu yang bisa kakak sampaikan tentang pengenalan kita mengenai kimia kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sudah bergabung. Kakak ucapkan terima kasih dan selamat malam adik-adik. Selamat malam. Selamat malam, Kak.